Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadilah seperti pelaut yang tegar di tengah badai, karena setiap kesulitan pasti diikuti oleh kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin, wahai para sahabat dan saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita berjumpa lagi di channel yang terus memberikan petunjuk kehidupan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa, memperpanjang umur kita, serta Allah melapangkan rizki, dan yang paling penting kita diberikan kesempatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari merupakan kewajiban yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Hal ini karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah saat hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meski begitu, orang yang rajin sholat bisa saja tetap masuk neraka. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam salah satu ceramah. Beliau menyampaikan bahwasanya 5 golongan di bawah ini yang rutin melaksanakan sholat tapi kelak akan masuk ke neraka. Yang pertama, sholat tapi percaya kepada dukun. Golongan pertama yang rajin sholat tapi akan masuk neraka adalah mereka yang masih mempercayai dukun. Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tak diterima selama 40 hari. Percaya kepada dukun termasuk dalam kategori dosa besar karena musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sholat tapi suka bergunjing. Orang yang sholat namun suka bergunjing terkait keburukan orang lain juga akan masuk golongan yang akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam api neraka. Ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sholat tapi menyanyiakan anak yatim, maka mereka akan masuk ke neraka. Keempat, orang yang sholat tapi suka berdusta. Kebohongan seakan-akan menjadi hal lumrah dalam masyarakat saat ini.
Padahal berbohong merupakan salah satu dosa besar dengan ancaman siksa yang pedih di akhirat kelak. Orang yang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka amalan-amalannya akan sia-sia, karena kebohongannya akan menghapus amal-amalan. Dan apabila golongan ini meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berbohong juga merupakan salah satu ciri orang yang munafik. Kelima, sholat tetapi minuman keras. Golongan yang juga akan masuk neraka mesti rajin sholat adalah mereka yang minum minuman keras. Mereka menganggap sholat hanya rutinitas semata, sehingga tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Adapun yang termasuk minuman keras yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mendekati khamr atau minuman keras, apalagi meminumnya, baik sedikit maupun banyak. Baik para sahabatku, demikianlah 5 golongan yang kelak akan masuk neraka walaupun semasa hidupnya dia rutin melaksanakan ibadah sholat. Semoga ibadah sholat kita diterima di sisi Allah dan kita mampu memperbaiki segala kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.